Oke, selamat datang kembali di AI Channel. Kali ini kita akan bahas tentang menu-menu penting yang ada di text to image. Sebelum mulai, kalian bisa download terlebih dahulu skripnya di deskripsi ya, dan kalian jalankan. Dan jangan lupa subscribe biar kami rajin bikin video tutorialnya. Di menu pertama ini yang penting kalian harus tahu itu yang pertama itu sheet. Nah, kalau nilainya -1 artinya gambar yang dihasilkan itu akan random. Nah, sedangkan kalau kalian pilih 1, maka gambar yang dihasilkan itu adalah variasi pertama. Kalau 2 adalah variasi kedua dan seterusnya. Kita ambil contoh 1. Kita masukkan prompt sebagai berikut. Oke, ini adalah prompt yang saya gunakan. Kalian bisa mengikutinya atau kalian bisa gunakan prompt lain. Kita langsung generate. Oke, ini dia hasilnya. Ini untuk variasi pertama yang kita generate. Untuk melihat identifikasinya ya, kalian bisa lihat nama filenya di ujung ya, itu terdapat angka 1 di setelah 000 dia terdapat angka 1. Nah, itu artinya dia berada di variasi pertama. Nah, kalau kalian tulis -1 di sini, ketika kalian generate maka hasilnya akan random. Kita coba. Oke, ini dia hasilnya. Nah, hasilnya itu akan random dan dia berada di variasi ke 186 dan seterusnya. Dia berada di variasi ini. Nah, kalau kalian copy angka ini atau kalian bisa klik yang ini ya. Nah, kalian paste di sini atau kalian klik yang ini. Ketika kalian generate maka hasilnya akan sama seperti ini. Kita coba langsung. Nah, ini dia hasilnya. Kita bisa buka dan lihat hasilnya sama persis karena kita mengambil angka atau variasi yang sama persis. Nah, sehingga untuk membuat hasil karya yang resolusi tinggi, kalian bisa gunakan sheet ini untuk mengidentifikasi bahwa gambar kalian berada di variasi ini. Yang kedua adalah sampling method. Ini metode yang banyak digunakan user ketika menggunakan model anime, counterfeit dan lain sebagainya. Dia biasa menggunakan Euler A atau yang ini DPM++ 2M SD Keras. Ini bisa. Sedangkan kalau realistik biasanya Euler atau DDIM. Nah, kalian bisa gunakan atau bereksperimen sendiri. Saya biasanya menggunakan yang ini ya. Nah, kita akan menggunakan ini terus. Untuk sampling stepnya kalian bisa gunakan 20 karena kalian menggunakan Google Colab versi gratis. 20 angkanya itu sudah sangat bagus, minim error dan proses generate-nya lebih cepat. Mungkin kalian ingin lihat perbedaannya. Kita ambil gambar yang ini. Ini kan step 20, kita naikkan stepnya jadi 60 dengan variasi yang sama. Kita generate. Oke, ini dia hasilnya. Hasilnya mungkin berbeda ya karena stepnya lebih banyak. Jadi walaupun sheetnya sama, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dari step yang kalian gunakan di awal. Nah, ini perbedaannya. Tidak ada yang signifikan ya, cuma beda model gambar aja. Jadi saya sarankan kalian gunakan yang default saja. Ini sudah bagus sekali ya. Jadi kalian bisa bereksperimen sendiri jika ingin menggunakan sampling step di atas 20 atau di bawahnya. Selanjutnya ukuran gambar ini ya. Ini ukuran gambar. Tapi saran saya kalian gunakan ukuran gambar itu di bawah 1024 ya atau 1024. Kalian gunakan ukuran ini maksimal ya dan di bawahnya. Karena AI biasanya dilatih itu maksimal di 1024 ya. Kecuali mungkin yang perusahaan melatih di atasnya. Jadi saya saran sih di bawah ini ya. Misalnya 512 ini sudah bagus ya, sekitaran sini. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena ketika kalian mengenerate gambar di Google Colab versi gratis itu kan lebih cepat. Misalnya kita generate 5 gambar dan kemudian kita pilih salah satunya untuk membuatnya berresolusi tinggi. Saya akan kasih contoh. Misalnya kita generate 5 gambar.
Oke, ini dia hasilnya. Dari kelima gambar ini saya suka gambar yang ini. Nah, kita bisa close yang lain. Nah, untuk membuatnya berresolusi tinggi, kita bisa ambil sheetnya di belakang ya, yang sebelum JPEG. Kita copy ini, kemudian kita pastekan di sheet agar gambarnya nanti sama persis. Nah, untuk membuat dia berresolusi tinggi, kalian tidak usah mengubah ukuran gambarnya ya, itu akan memperlambat proses pencarian gambar yang bagus. Kita bisa gunakan HiResPix. Nah, gunanya HiResPix ini untuk mengupscale gambar kalian seberapa besar yang kalian inginkan. Kalau kalian gunakan realistik, gunakan yang upscaler ultrasharp. Kalau kalian gunakan anime, kalian bisa gunakan yang ini, anime 6B. Ini sih tergantung kalian masing-masing, kalian bisa pilih sesuai keinginan. Oke, saran saya, kalau kalian ingin upscale sebuah gambar, perhatikan angka di sini. Jika sudah mencapai angka 2000 kali 2000 atau 1900, maka untuk Google Colab versi gratis itu akan mengakibatkan error, sehingga saran saya di bawah 1800 ya, itu sudah maksimal untuk Google Colab versi gratis. Nah, untuk higher step ini sama seperti sampling step, kita ambil setengahnya saja, kalian bisa nolkan juga tidak masalah. Ini yang penting, denoise strength. Semakin tinggi denoise strength-nya, hasilnya akan semakin tajam, tetapi hasilnya akan jauh dari gambar aslinya, gambar yang kita punya, gambar yang ini ya. Sedangkan kalau kalian semakin kecil, kualitas gambarnya sedikit berkurang, tetapi hasilnya akan mirip sekali dari gambar yang kita punya. Saran saya kalian bisa gunakan angka 5 atau 6 ya. Kita ambil setengahnya saja, ambil ratanya, kemudian kita generate. Sorry, saya pause dulu. Oke, jadi tadi terjadi sedikit kesalahan, saya lupa mengubah angkanya, batch-nya ya, generate-nya itu menjadi 1 ya, karena 5 itu terlalu banyak, jadi saya ubah kembali jadi 1 karena kita hanya ingin upscale gambar yang ini. Kita langsung generate. Oke, ini dia hasilnya. Kita sudah upscale sebanyak 2 kali ya, di sini upscale by 2. Dan gambarnya terlihat masih mirip dengan gambar di awal, tetapi resolusinya sudah tinggi ya, ini sama persis. Oke, itu gunanya untuk HiResPix. Jadi kalian bisa gunakan resolusi yang kecil untuk mencari gambar yang bagus, kemudian nantinya kalian bisa pakai HiResPix untuk meningkatkan kualitasnya. Kita matikan HiResPix-nya, lanjut ke CFG Scale. CFG Scale ini sebenarnya kalian tidak usah ubah. 7 itu sudah angka yang terbaik dari beberapa pelatihan yang digunakan ya. Kalau semakin tinggi, hasilnya akan semakin kontras dan semakin jelek. Kita misalkan saja 15. Langsung kita generate. Oke, ini dia hasilnya. Perhatikan, gambarnya sangat jauh dari apa yang kita inginkan ya. Ini sudah di luar dari gambar yang kita punya tadi berdasarkan nomor variasinya ya. Sedangkan kalau semakin rendah, misalnya 3, itu biasanya gambarnya semakin bagus, tetapi kadang keluar dari prompt yang kalian gunakan. Oke, ini dia hasilnya ya. Hasilnya akan semakin bagus ya. Tapi kadang-kadang terjadi itu dia keluar dari prompt yang kita gunakan. Ya, kalian bisa bereksperimen sendiri. Saran saya sih pakai yang default saja. Kalian bisa kurangi sekitar 5 atau berapa, itu terserah kalian. Ya, opsional sih. Untuk tiling dan restore face sih saran saya jarang sekali digunakan ya, dan saya hampir tidak pernah menggunakannya ya. Saya pernah menggunakan sekali dan itu hasilnya sangat buruk, dan saya berhenti menggunakannya, jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail gunanya ini ya. Oke, mungkin itu saja untuk CFG Scale ya. Sekarang kita lanjut ke control net. Control net ini
sangat banyak ya untuk dijelaskan, jadi saya akan jelaskan satu saja ya untuk di awal. Nanti kedepannya saya akan jelaskan lebih banyak dari control net. Singkatnya, penggunaan control net untuk mengatur gambar yang akan kalian generate. Misalnya saja kita pakai cari pose di sini ya, kita cari pose. Oke, saya sudah punya modelnya ya, kita bisa langsung klik. Jangan lupa enable dulu, baru pilih Chani. Langsung kalian masukkan gambar yang kalian temukan ya. Nah ini kan kita resolusinya bukan 512 x 512 ya. Untuk menyamakannya kalian bisa klik yang ujung kanan ini. Nanti di atas ini akan mengikuti ukuran gambar yang ada di control net. Ukurannya 720 dengan tinggi 1280. Control weight-nya ini digunakan untuk mengatur seberapa persisnya dari gambar ini ya, seberapa persisnya gambar yang akan kalian generate ya. Dengan angka 1 itu sangat mendekati dari gambar aslinya, sedangkan untuk 0,5 misalnya itu akan mencari variasi yang mirip-mirip dan posenya akan sangat mirip. Dan ini kita akan coba 0,5. Oke, ini dia hasilnya ya. Kita bisa lihat perbedaannya di sini ya. Ini gambar yang kita ambil dari internet, kemudian kita masukkan di control net untuk mengatur pose dan pakaian dari gambar yang akan kita generate ya. Lebih tepatnya posenya yang dia ambil ya. Ini dia control netnya, control net Chani. Dia akan berupa seperti garis-garis ya, seperti line art. Kemudian dia execute menggunakan sampling method ini, dan hasilnya akan rada-rada mirip ya. Perhatikan pakaian dan posenya ya, mirip sekali ya. Itu gunanya control net, karena dia menggunakan garis-garis, jadi warna dan lain-lainnya itu tidak akan sama, karena dia hanya memanfaatkan garis-garis luar untuk memaksa ya generate dengan pose seperti ini ya, dengan ukuran yang dijelaskan di Chani. Mungkin itu saja untuk Chani ya. Kalian bisa aktifkan Perfect Pixel untuk membuatnya sama persis dengan pixel yang kalian punya ya, sama persis dari ukurannya. Jadi kalian bisa gunakan ini. Mungkin itu saja untuk Chani ya. Ini untuk mengatur seberapa persisnya. Kalian bisa kasih 2 untuk persis sekali, atau di bawahnya untuk rada-rada mirip saja ya. Untuk ininya kalian jangan atur, enggak usah atur ya, tidak terlalu berpengaruh. Ini juga nanti saya jelaskan ya. Mungkin itu saja untuk control net ya, dengan tipe Chani. Kedepannya saya akan menjelaskan semuanya ya, dengan secara bertahap ya, karena ini sangat penting ya, dan sangat banyak penjelasan yang bisa kita dapat dari sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa komentar jika ada yang tidak kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.